Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SKP ya, ataupun kinerja dalam 1 tahun ya. Ini sebelum final, harap diperhatikan ya untuk Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Jadi seperti ini ya, kebanyakan masih ada yang keliru ataupun masih belum paham tentang detail SKP yang dibuat ya selama 1 tahun, periode 1 tahun ya. Oke, langsung saja kita ke ini dulu ya, kita buka SKP-nya. Di sini saya contohkan, ini bagian kepala seksi ya. Di sini coba Anda sekarang lihat di detail SKP ya. Detail SKP ini rencana 1 tahun ya, sasaran kerja 1 tahun itu dibagi dalam 4 triwulan ya. Sebelum final Anda harus cek detail SKP Anda itu benar-benar sudah benar ya, ataupun masih ada kesalahan. Di sini saya akan memberi penjelasan ya. Ini banyak yang masih belum paham ya, ataupun belum mengerti ke teman-teman ataupun Bapak Ibu ya di kantor ataupun di badan OPD dinas kantor Anda ya. Klik detail SKP, sasaran kerja ya. Sasaran kerja itu kan detail SKP ya. Ini dicetak ya, dicetak selain evaluasi kinerja dan halaman depan itu ya, yang ada lambang Garuda dan lampiran, itu 4 ini dicetak ya. Jadi kita lihat detail SKP terlebih dahulu seperti ini ya, sasaran kinerja, detail SKP tadi ya. Saya ulangi lagi ya, SKP di sini, klik detail SKP, sasarannya benar-benar sudah dirancang ya, maksud saya itu sudah benar ataupun masih ada kesalahan ya. Kita coba scroll ke bawah. Ini kan periode sasaran kerja ini kan untuk 1 tahun ya, tahun 2024 ini ya. Jadi setiap tahun tetap berbeda ya, yaitu sasaran dan hasil ya, target tahunan. Nah ini ya, target tahunan seperti ini. Ini saya contohkan di sini cuman RHK-nya cuman 1 ya di sini. Nah, seperti ini. Saya ambil contoh seperti ini ya, maksud saya. Di sini 12 laporan, ini tidak mungkin 12 laporan ya. Dalam 1 tahun itu kan ada 4 triwulan. Ya, jadi kalau 12 laporan ini saya rasa ini sangat tidak mungkin. Kalau memang ini 12, berarti kalau memang ini ber-12 di triwulan 1, 2, 3 berarti dibagi. 12 bagi 4 berapa? 3 ya. Nah, itu pun kalau 3 kali 4 12 itu tetap sempurna ya, berarti 100%. Sedangkan kalau 100% benar itu pasti ada kesalahan ya. Maksimal 90 ataupun 98, 95. Jadi seperti itu. Jadi ya, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Ini agak panjang ya. Sebelum final harus dibenerin ya SKP di sasaran 1 tahun kerja Anda ya. Di sini seperti laporan, dokumen ya, dokumen ataupun berkas lainnya ya. Contoh ini ya, seperti ini. Ini kan 1 tahun sasaran kerja seperti ini ya. Nah, coba Anda perhatikan. Kita setelah lihat target tahunan ini 12 laporan, berarti setiap triwulan itu kan dibagi 4. Ya, 1 tahun bagi 4 kan triwulan ya. 4 triwulan. Berarti 3 ya, cuma 3, 3, 3, 3, 3 kali 4, 12. Itu pun kalau memang 3, kayaknya nggak mungkin ya satu triwulan. Anda cuma mengerjakan ataupun membuat ini ya, arsip ataupun membuat laporan dan lain-lainnya, untuk membuat surat, itu kok hanya 3. Biasanya itu mungkin 1 hari, 2 hari cuma 3 ya. Ini kok triwulan, 1 triwulan kok cuma 3. Jadi seperti ini ya. Kita kembali ke SKP. Di sini kita klik penilaian ya. Nah, di sini ya. Di tahun-tahun ini ya, kita klik. Ini agak panjang ya, ntar saya akan menjelaskan, banyak yang masih keliru ya seperti ini. Kita lihat contoh triwulan 1 ya, di sini maksudnya. Nah, di sini ya, kita klik cetak dokumen evaluasi kerja ya. Kita lihat ini ya, yang evaluasi ya. Evaluasi kinerja. Nah, ini yang maksud saya ya. Nah, berarti
Nah, ini salah di sini ya. 7 laporan. Oke lah, 7 laporan benar ya. Kita lihat cek sampai TW2, TW3 itu berapa ya. Oke ya, ini triwulan 1 beri catatan ya supaya tidak bingung. Oke ya, TW1. TW1 ini cuman di bagian apa nih ya? Ini 7 laporan ya di bagian bukti dukung ya. Ini bukti dukungnya. Oke, kita ini dulu. 7 laporan. Kita lihat TW2 berapa ya? Seperti ini ya. TW3 dan TW4 ini final ya. Kita cek ya. Coba berapa ya? Oke ya. 7 laporan ini ya. Berarti kalau 12 dikurangi 7 berapa itu? Cuman 5 ya. Berarti 5 dibagi 3 triwulan. Jadi nggak mungkin ini ya. Kita coba kita kembali ke sini. Sudah ketemu ya, kita sudah lihat 7 laporan ya. Nah, ini di sini sebenarnya bagusnya itu ini dibuat 1 tahun ya. Ini seharusnya 95 atau 98 ya. Berarti kalau di sini realisasinya pasti kalau 95 pasti di sini mungkin 93 atau 92. Kalau di 98% pasti 97 atau 95. Intinya realisasi ini di bawah target 1 tahun ya. Dalam 3 bulan itu maksudnya ya, seperti itu. Ini kan RHK ya dibuat dari 1 periode, jadi tetap kayak gini ya. Karena setiap kita nambahkan triwulan ini akan seperti ini ya. Nah, ini 3 bulan benar ya. Kita kembali lagi ataupun kita close. Di sini kita lihat ya, lihat yang TW2 ya, TW2 ini. TW2 ya, evaluasi ya. Kita lihat ya di sini ada 9 laporan. Nah, ini ya yang buat salah seperti ini ya. Jadi ini 9 laporan ya. Ya, 9 laporan sini. Oke, saya buat seperti ini dulu ya biar mudah dipahamin. Ini Bapak Ibu sudah paham sini ya. 9 ditambah 7 berapa coba? 16 ya. Nah, 16. Ini berarti sudah overload ya. Laporan ini overload melebihi target tahunan yaitu yang 12. Jadi ini yang keliru. Itu harus dibenerin ya. Ya, kita buka TW3 ini ya. TW3 kita klik di sini. Evaluasinya. Nah, ini nah malah 8 laporan ini. Nah, ini sudah overload ini kayak gini. Jadi ini yang perlu dibenerin kayak gitu maksud saya ya. Nah, ini masih banyak yang belum mengerti ya, paham. Ya, belum paham, 8 laporan ya seperti ini. Nah, ini 8 laporan. Lah sudah berapa ini? Melebihi target tahunan ya laporannya. Jadi, target tahunan sasaran itu kan dibuat 1 periode 1 tahun. Jadi, jangan melebihi ini target sasaran 1 tahun ya. Nah, ini sudah habis ini. Ini 16 tambah 8 berapa? Sudah 24 ya. Sudah 24 ini. Belum yang TW4 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang bagian laporan ataupun dokumen ya. Nah, selanjutnya ini di bagian apa itu? Di sini yang kuantitas ya, yang kualitas. Yang kualitas ini seharusnya jangan 100% ya. Kan sasaran ya, sasaran. Oke lah, ini bisa ditoleran ya. Mungkin bisa 98, 99 ya. Di sini nggak mungkin sasaran itu 100%. Kinerja 1 tahun itu kan nggak bakal dikerjakan maksimal 100% ya. Jadi bisa di bawah ini 9, jadi 98 ataupun 95. Kalau 98 95 pasti di sini akan di bawahnya ya, mungkin 91 92. Jadi mungkin ini bisa inilah ya. Oke, ini bisa dimaklumin mungkin rencana ya atau anggapannya kita beranggapan ataupun kita ini ya berharap ya, maksudnya berharap itu akan 100% ya kinerja dalam periode 1 tahun. Jadi yang ini ya intinya itu yang bagian kuantitas ini ya. Salah di sini targetnya harus melebihi ya, melebihi dari ini triwulan itu seperti itu. Ini baru 1 akun saya cek ya dikasih. Jadi seperti itu pembahasannya ini ya.
bagian di kuantitas tadi, di laporan ataupun bentuk dokumen, ini nggak boleh melebihi ya, selama satu periode ataupun 1 tahun. Jadi seperti itu. Ini tidak hanya satu ini ya, kita coba kita close ya, kita ataupun keluar ya, kita pakai akun lainnya. Kemarin saya menemukan ternyata hampir semua seperti ini ya. Hanya satu kantor itu hanya satu, dua, ataupun 3 orang ya yang benar ya. Maksud saya itu yang sudah sasaran kinerja dalam satu periode itu sudah benar ya. Jadi intinya 1 tahun itu tidak akan habis ya. Maksudnya lebih banyak dari per triwulan. Baik dari kuantitas yaitu bagian laporan dan dokumen. Sampai sini bisa dimengerti ya Bapak, Ibu ataupun saudara-saudariku. Kita pakai akun yang lainnya, kita coba yang ini. Ini sama ini ya, saya cek juga ya. Ini sebelum final harap diperhatikan ataupun dibenarin ya. Sebelum final, kalau sudah final, habis waktu ini tidak bisa lagi ya. Kita lihat detail SKP ya, kita klik scroll ke bawah. Nah ini ya, seperti ini. 136 dokumen ya. Ini oke, kita coba lagi. Ini tentang gaji ya, bendahara mungkin oke lah ya, 136 mungkin bisa. Kita lihat ini ya, kita lihat bagian kuantitas ya, lihat sama dia berbentuk laporan ataupun dokumen yang intinya itu nggak boleh overload ya, melebihi sasaran dalam kinerja pegawai ini 1 tahun ya. Di triwulan nanti tidak boleh melebihi ini. Jadi seperti itu ya, tidak boleh melebihi ini ya, kuantitas ini baik dokumen ataupun laporan. Oke, kita coba kita klik, kita cari ini ya, kita lihat penilaiannya di TW1 coba misalnya. No, ini belum diisi ya, ini nggak bisa kelihatan ya. Kita coba. Ini kemarin dia lupa, ada laporan ya. Coba kita yang 3 ini, triwulan 3 ini ya. Buka. Oh ini sudah diisi ya. 11 dokumen. Nah ini mungkin benar ya, 11 dokumen. Seperti ini ya, 95%. Nah, ini seharusnya nih usahakan jangan 100% ya. Walaupun itu kita berharap periode 1 tahun sasaran kinerja itu ya pegawai target ini ya itu 100% ya. Itu kita boleh berharap, tapi diusahakan di bawah ini ya sebenarnya ya, di bawah ini. Misalnya 99% berarti realisasinya bisa 95 ataupun 97, 96. Jadi seperti itu. Ini 11 dokumen berarti bentar ya. 7 dokumen. Oke ya, sebentarnya 7 dokumen. Ini kalau menurut saya ini terlalu kecil ini ya. Masa 1 triwulan, 3 bulan, kok cuma 7 ini ya. Tapi tergantung ini ya, tergantung. Tapi ini bendahara ini banyak ini. 136 saja. Oke ya, kita 136 dibagi, coba kita buka Excel ya sambil kita belajar menghitung. 136. Oke ya, dibagi anu berapa? Dibagi 2, bagi 4. Ya. Nah, masing-masing saja triwulannya, setiap triwulan itu paling enggak 3-4 laporan ya ataupun dokumen. Oke lah, mungkin dibuat 30 ataupun 20-an ya, 20-an wajar. Karena tetap 1 triwulan itu tidak akan realisasinya akan terpenuhi ya dalam satu itu triwulan. Tapi ini kok 7 ya di sini tadi. Mana SKP? Kok 7 di sini ya? 7. Oke ya, ini kok 7 ya. 11. Ini ya kuantitas ini ya. Di sini dia mengacu ke sini ya. Ini lain lagi yang di bawah karena RHK-nya mungkin lebih dari 1. Nah, ini ya. Nah, seharusnya tidak 7, mungkin 20-an ya, tapi kok sedikit ya.
Jadi seperti itu ya, saudaraku, kita harus benarin ya, sasaran kinerja pegawai dalam 1 tahun itu, periode 1 tahun, itu harus banyak yang melebihi realisasi per triwulan. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi yang akun pertama tadi ya, itu malah overload ya, sudah 24 laporan ataupun dokumen, tetapi di sasaran kinerja pegawainya 1 tahun itu cuma 12 laporan. Jadi intinya ya, sasaran kinerja pegawai itu dalam 1 tahun itu kita dibuat banyak ya, kita prediksi itu harus banyak. Ntar realisasinya per triwulan itu kita realisasikan. Jadi seperti itu, tinggal dibagi saja ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan menangani ya ataupun memberi jawaban gimana cara kita benerin sudah terlanjur dinilai seperti ini ya. Kita buka akun saya sendiri ya, kita coba klik logout ya. Mana ya akun? Nah ini ya. Oke. Nah ya, ini punya saya sendiri, kita klik SKP ya. Kita detail SKP-nya di sasaran kinerja pegawai ya. Kita ini ya, detail SKP. Oke, ingat ya, kita pilih yang paling atas yang tahun ini, tahun 2024 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini dibuat 37 dokumen ya. Ya, di sini kuantitasnya ya. Nah, di sini saya buat 98%. Jadi sebenarnya yang benar kayak gini ya, karena setelah ini ya, ada bimbingan ataupun pengarahan kinerja ya dari BKD ataupun BPSDM. Jadi seperti ini ya, dibuat 98%. Target tahunan. Kita berharap memang 100%, tapi tidak mungkin ya terpenuhi semua. Nah, jadi seperti ini yang benar ya, 37, ini 98%. Oke ya, ini tentu ya 12 bulan karena 1 tahun periode ya. Ini 37 juga ya. 8, 12, 30 laporan, 97%, ini 31 laporan. Nah, itu tergantung ini ya, RHK-nya Anda tuh berapa ya. Di sini ada berapa nih? Ada 4. Nah, ini sudah benar seperti ini ya. Nah, kita berarti kalau 37 dokumen tinggal bagi 4 triwulan, jadi berapa ya? Kalau 7 kali 4, 28. 8 kali 4, 32. Kurang lebih 7 sampai 8 ya, 1 triwulannya itu. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita coba lihat di bagian kembali ke SKP ataupun kembali di sini ya. Kita lihat di penilaiannya. Nah, di sini kita coba klik TW2 ini ya. Kita lihat di cetak from ini ya. Kita klik oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih 6 dokumen ya. Ini masuk akal lagi nih ya. Ya, 6 dokumen. Nah, ini 95% ya. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Ini 8 masuk akal ya, karena 8 kali itu 4 kan 32 ya. Masih nyisa berapa? 37 dikurangi 32. Ini masuk akal karena tidak terpenuhi ya. Nah, seperti ini. 30 laporan ini TW1 saja maksudnya triwulan ini ya, per 3 bulan ini cuma 6. 6 kali 4 kan 24 ya. Wajar seperti itu. Jadi seperti itu saudaraku ya, Anda sudah pasti mengerti ya maksud saya. Jadi ini ya perlu dibenerin aja ataupun direvisi. Oke, Mas, gimana caranya Mas? Sudah terlanjur dinilai, sudah diberi feedback oleh pimpinan, tetapi di sasaran kinerja ya pegawai itu maksudnya itu lebih sedikit daripada realisasi per triwulan seperti ini ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di akun pertama tadi ya, kita bisa ini ya, revisi. Kita intinya kita harus merubah di sasaran kinerja pegawai dalam satu periode itu ya. Kita rubah saja di bagian kuantitas laporan ataupun dokumennya, dan kuantitas itu pokoknya bagian laporan atau dokumen jumlahnya Anda harus edit ya, harus melebihi dari per triwulan tadi ya, per triwulan tadi seperti itu. Caranya seperti ini ya. Kita langsung kita kembali di sini.
Oke, saya akan beri jawaban cara kita mengatasi ataupun merevisi ya. Eh, kita ini ya, kita pakai akun yang pertama. Nah ini ya, ini kita harus merubah, yaitu kita scroll ke bawah. Nah ini kita harus rubah ya, kita edit. Ini harus melebihi ya dari jumlah per triwulan ya, yang saya jelaskan tadi. Nah ini ya, nah seperti itu tadi 24 ya. Kalau 24 jumlah laporan atau dokumen ya, ya saya catat tadi ya seperti ini. Nah ini kan 7, 9, 8, 24. Seharusnya di sini 24, kurang lebih ya di sini 30 ya. 30 di sini laporannya. Ataupun dokumen ya bagian kuantitas ini. Ini harus lebih banyak dari realisasi dari per triwulan. 4 triwulan berarti ya. Karena intinya harus dibagi. Dibagi itu nggak harus rata ya. Nggak harus rata. Contoh di sini ya. Contoh ini 12 ya. Oke, ini cuma 12, contohnya benar 12. Kan ada 4 triwulan itu ya. Ada 4 triwulan. Jadi kalau 12 bagi 4, 3 ya. Bisa diisi satu triwulan ya. 2 triwulan, yang kedua bisa diisi 3, satunya bisa diisi 4. Jumlahnya yang penting tidak melebihi dari sini. 12 laporan. Contohnya seperti itu. Karena itu kan tergantung setiap kinerja triwulan 3 bulan itu atau 1 triwulan itu kan berbeda-beda ya. Kita membuat berkas ataupun intinya kita ya membuat surat ataupun berlaporan ya mengerjakan sesuatu. Jadi seperti itu kan tidak sama. Nah, tetapi kalau 12 ini kayaknya tidak ini ya. Nggak mungkin, sedikit sekali ya 12. Mungkin cuman 12 ini mungkin 1 bulan ini ya. Ini 1 tahun lah, ini 1 tahun nih guys, 1 tahun. Jadi seperti itu ya. Ini lihat ya. Nah ini bisa dirubah ya, walaupun sudah dinilai atasan, diberi feedback oleh pimpinan, sudah ini. Yang penting jangan menunggu final ya, ataupun triwulan 4 ntar ya, akhir tahun ini. Ini harus Anda revisi ya, harus Anda edit ya. Jadi seperti itu ya. Tadi jumlahnya 24 tadi ya. Ini laporan ataupun dokumen di bagian kuantitas ya, di 24 ini. Jadi kita buat 30 ya. Buat 30 saja. Caranya gimana Mas? Kita draftkan ya. Draftkan dan kita entar mengajukan kembali ke pimpinan ataupun ke atasan kita. Jadi seperti itu. Ya, kita kembali ke sini SKP. Kita di sini yaitu kita pakai akun atasan kita ya. Nah, di sini kita coba langsung masuk. Nah, di sini kita klik SKP bawahan ya. Ingat ya, yang tahun ini 2024. Nah, ini banyak sekali ya seperti ini. Kita cari namanya. Di sini kita tadi mana ya? Coba saya cari dulu. Ini ya, detail ya. Kita intinya mengedraftkan ya ataupun menurunkan terlebih dahulu status SKP bawahan ya. Edit status, kita buat draft ya. Kita buat draft alasan perbaikan. Perbaikan sasaran kinerja pegawai ya. Bisa seperti itu. Ya, kita oke. Oke ya, kita oke ya. Enggak masalah, biasanya memang kayak gini ya. Kita kembali dulu. Nah, ini sudah draft ya. Setelah itu kita log out ya. Kita login yang sudah diturunkan tadi ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini detail SKP. Nah, ini ya, 1 tahun. Nah, ini bisa diedit ya. Kuantitas. Nah, ini bisa diedit. Jadi di sini ya, kolomnya bagian 12 ini ya, bagian yang kuantitas. Kita edit. Di sini, nah, ini bisa dirubah guys. Jadi seperti itu ya. Dibuat 30. Oke, kan bisa. Nah, ini buat 98 bisa ya. Bisa ini 98%. Oke. Nah, ini cuma RHK 1 ya di sini ya. Jadi kalau RHK-nya banyak dibuat seperti itu ya, kita harus mengedit ya.
Seperti itu guys ya, ini 12 ini tentu ya, 1 tahun periode ya, periode ini. Oke ya. Jadi harap diperhatikan, ya harus ada revisi ya sebelum final ya, ataupun di akhir tahun ini ya, 2024. Kalau sudah final, sudah nggak bisa ya. Oke, kita ajukan lagi ya, ajukan SKP. Oke ya, seperti ini. Kita logout, buka akun ya, ataupun login akun atasan ataupun pimpinan kita. Nah, di sini klik SKP bawahan. Nah, ya, yaitu detail. Oh, ini sudah pindah ini ya, kontraknya. Detail selanjutnya status, tinggal kita buat persetujuan. Oke. Nah, sudah ya. Kita logout, keluar ya. Kita login lagi pakai cek, coba kita cek akun yang sudah kita edit ataupun revisi tadi ya, di bagian kinerja, sasaran kinerja pegawai. Nah, sudah ya, jadi seperti itu ya. Nah, mudah saudaraku ya. Ini yang banyak sekali ya, mungkin memang belum paham ya, karena bagian kasubagnya ya, kepegawaian itu tidak memberi ini ya, ataupun pengarahan ya mungkin, ataupun kelalaiannya, jadi seperti itu ya. Pokoknya intinya, sasaran kinerja dalam 1 tahun periode itu harus banyak ya, baik di kuantitas, baik laporan ataupun dokumennya. Ntar kita tinggal bagikan per triwulan ya, sebanyak 4 triwulan. 1 triwulannya kan 3 ya, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, seperti itu. Dan itu tidak dibagi, tergantung ya kinerja per triwulan itu Anda membuat apa. Jadi seperti itu kan tidak sama. Oke saudaraku, Bapak Ibu, semoga ini dapat membantu ya. Jika Anda belum paham ataupun jelas, silahkan tonton kembali. Semoga ini dapat membantu dan memberi jawaban yang puas ya. Jangan lupa saudaraku, Bapak Ibu, jika ini dirasa bermanfaat, ikhlaskan untuk subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.